Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 1906158. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang representasi pengetahuan, yang mana representasi pengetahuan ini adalah discovery learning yang kelima atau tugas yang kelima yang diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini ada pengertian dari representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Representasian dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema. Bahasa representasi harus dapat membuat seorang program mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dapat disimpan. Harus dirancang agar fakta-fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk penalaran. Yang pertama di sini ada logika dari referensi pengetahuan, yang mana logika ini suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, yang menjadi dasar dari teknik representasi hingga high level atau level tertinggi. Dalam melakukan penalaran komputer harus dapat menggunakan proses penalaran deduktif dan induktif. Bentuk yang sesuai dengan manipulasi komputer yaitu logika simbolik atau logika matematik. Metode itu disebut logika komputasional. Bentuk logika konvensional ada dua macam, yaitu logika profesional dan kalkulus, dan logika predikat. Nah, di sini ada contoh dari penalaran deduktif dan induktif, di mana deduktif adalah contohnya seperti premis mayor. Ini adalah contohnya: jika hujan turun saya tidak akan lari pagi. Untuk premis minornya, pagi ini hujan turun, konklusinya oleh karena itu pagi ini saya tidak akan lari. Nah, jadi yang dimaksud dengan contoh deduktif ini adalah penggabungan dari dua contoh premis mayor dan premis minor, jadi digabungkan. Itu pengertian dari deduktif. Sedangkan untuk induktif, premis dioda yang salah menyebabkan peralatan elektronika rusak. Untuk premisnya ini, transistor rusak menyebabkan elektronik rusak, dan IC rusak menyebabkan peralatan tidak berfungsi. Maka konklusinya adalah maka peralatan semikonduktor rusak merupakan penyebab utama rusak peralatan elektronik. Nah, itu salah satu contoh dari induktif. Jadi induktif ini harus ada 3 dari premis-premis, kemudian dikonklusikan. Di sini ada contoh lagi, contoh dari logika dan pengertian logika. Di sini ada logika terbagi 2. Yang pertama ada logika proposisi, yang mana logika proposisi ini adalah sebuah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah yang dapat menjadi premis yang dapat digunakan untuk menurunkan proposisi baru. Aturan digunakan untuk menentukan kebenaran atau true, atau kesalahan atau false. Pada proposisi baru, pada logika proposisi digunakan simbol seperti huruf alfabet dan menampilkan berbagai proposisi, premis atau kesimpulan. Nah, di sini ada saya cantumkan untuk contoh proposisinya adalah pernyataan A, Hasan pergi kuliah setiap hari Selasa dan Sabtu. Dan pernyataan B, hari ini adalah hari Senin. Kesimpulannya adalah Hasan tidak pergi kuliah pada hari ini. Nah, untuk logika predikat merupakan bentuk logika yang lebih kompleks, di mana konsep dan aturan yang digunakan sama dengan logika proposisi. Logika predikat digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang dapat dipresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Pada logika predikat kita dapat mempresentasikan fakta-fakta sebagai satu pernyataan yang disebut dengan WFF atau well-formed formula. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu diketahui fakta sebagai berikut: Andi adalah seorang laki-laki A, Ali adalah seorang laki-laki B, Amir adalah seorang laki-laki C, Anto adalah seorang laki-laki D, Agus adalah seorang laki-laki E. Fakta tersebut dapat ditulis laki-laki atau dengan X.
Nah, di sini yang kedua adalah, tadi kan yang ke satu ada logika, yang kedua sekarang adalah jaringan semantik. Di dalam jaringan semantik ini, penggambaran grafis dari pengetahuan yang memperlihatkan hubungan hierarkis dari objek-objek komponen dasar untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk jaringan semantik adalah simpul atau node dan penghubung link. Simpul merepresentasikan objek, konsep, atau situasi. Simpul digambarkan dengan kotak atau lingkaran penghubung-penghubung antar simpul. Penghubung digambarkan dengan panah berarah dan diberi label untuk menyatakan hubungan yang dipresentasikan adalah sebuah contoh bagaimana pengetahuan dapat dipresentasikan menggunakan jaringan semantik. Nah, di sini ada yang ketiga adalah ada objek, atribut, hingga value atau disebut dengan AUF. Objek dapat berupa bentuk fisik atau konsep. Atribut adalah karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Value atau nilai, besaran atau nilai takaran spesifik dari atribut tersebut pada situasi tertentu. Dapat berupa numerik, string, dapat boolean. Sebuah objek dapat memiliki beberapa atribut. Bisa disebut AOV, multi atribut. Contoh representasi pengetahuan dengan AOV ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ini saya untuk contohnya ada objek, ada atribut, dan value. Untuk objeknya di sini ada saya ambil dari buah-buahan, terus atributnya warna buah-buahan tersebut, terus value-nya untuk rasanya. Nah, di sini ada yang keempat yaitu bingkai atau frame. Di dalam bingkai atau frame ini merupakan cara yang lebih kompleks untuk menyimpan objek dan nilai atributnya. Bila dibandingkan dengan jaringan semantik, bingkai menambahkan kecerdasan pada representasi data dan mengizinkan objek untuk menurunkan nilai dari objek yang lain. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat contoh bingkai penyakit. Nah, di sini ada ruang atau slot, terus ada isi atau filter, yang mana di dalam ruang ini terdapat slot. Yang pertama ada nama, gejala, terus ada obat. Terus di sini isi atau filternya atau bisa disebut dengan gejala. Untuk kaidah produksinya yang kelima, kaidah menyediakan secara formal untuk mempresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi. Kaidah produksi dituliskan dalam bentuk jika mata atau if then. Kaidah if then menghubungkan antecedent dengan konsekuensi yang diakibatkan berbagai struktur. Kaidah if then yang menghubungkan objek atau atribut adalah sebagai berikut: jika premis maka konklus, jika masukan maka keluaran, jika kondisi maka konsekuen, jika data maka hasil, jika tindakan maka tujuan. Nah, di sini yang terakhir ada hubungan antara sistem pakar dengan machine learning. Nah, jadi hubungan antara sistem pakar dengan machine learning ini menurut para ahli, di sini saya mengambil hanya satu pengertian menurut Frohnbach dan Edward. Artificial intelligence adalah sebagian dari komputer sains yang mempelajari atau dalam arti merancang sistem komputer yang mendelegasi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan, bahasa Inggrisnya artificial intelligence, didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu intensitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau permainan game, logika puji, jaringan syarat, tiruan, dan robotika. Nah, mungkin untuk penjelasannya dari representasi pengetahuan discovery learning yang kelima ini dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang paham atau kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.